mengimplementasikan hasil pembicaraan atau diskusi pada kesempatan sore hari ini mengenai pada bagan-bagan skema yang bisa dipahami secara lebih mudah oleh kalangan Nahdliyin yang awam. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pentingnya melakukan, khususnya dilakukan oleh kalangan intelektual Nahdlatul Ulama, dan ini tampaknya sudah dilakukan juga oleh sebagian dari para sahabat, para santri maupun pengurus di Mahat Ali Tebu Ireng, mengenai upaya pentahkikan karya-karya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Tetapi yang perlu kita perjelas kembali adalah bagaimana kita menyertainya dengan upaya penerjemahan karya-karya ini, termasuk juga menerbitkan ini ngapunten komik-komik Nahdlatul Ulama. Dulu pernah dilakukan tahun 2006. Saya jualan, harganya 25.000, yang menerbitkan Museum NU yang dipimpin oleh Pak Muhyiddin Zuhri. Judulnya komik Nahdlatul Ulama. Tapi kemudian setelah terbit 2 tahun, tidak tahu itu Gus Nas, itu sampai sekarang tidak terbit lagi. Dan ini yang sekarang mulai kebangkitan lagi, para kalangan-kalangan dari para sahabat-sahabat kita dari Minhum itu sudah menjangkau AI untuk menjelaskan, ngapunten, untuk melakukan proses ideologisasi terhadap manhaj pemikirannya, dan kita saat ini masih selangkah 2 langkah untuk mengejar ketertinggalannya. Saya membayangkan andai kata AI ini dibikin secara maksimal, khusus 1 orang, 2 orang, bahkan 1 tim untuk melakukan proses reideologisasi, kaderisasi melalui media sosial, alangkah dahsyatnya. Katakanlah misalnya dibikin video pendek durasi 2 menit, proses pengenalan Nahdlatul Ulama itu apa, menggunakan AI yang basisnya di situ ada kartun atau boneka-boneka atau bagaimana, sehingga ini bisa lebih mudah dipahami oleh generasi TikTokers. Seringkali baby boomer seperti kita, mungkin generasi Z atau X seperti kita, itu abai terhadap perkembangan-perkembangan semacam ini, sehingga pada abad kedua ini perlu kita melakukan upaya bukan reformasi, apa Bu Emma? Ya Allah, apa rebranding lah gitu. Iya, rebranding ya. Karena saya beberapa kali kemarin ke Sangatta, lalu kemudian ke Muara Wahau, lantas kemudian ke Sumatera Selatan. Semua yang ikut NU itu rata-rata nuwun sewu keturunan transmigran. Baik, tapi ini tampak seperti Jawa sentris. Maka kedepannya kita harapkan NU itu lebih bisa diterima oleh kalangan-kalangan non-Jawa dan tidak terkesan Jawa sentris, bahkan juga banyak diikuti oleh kelompok yang awalnya non-NU menjadi Nahdlatul Ulama. Di sinilah pentingnya rebranding sedemikian rupa. Jadi ini adalah perebutan peta kekuatan di media sosial, dan ini harus kita lakukan bersama-sama. Itu saja yang dapat saya lakukan. Itu Gus Nur Rozikin, mungkin nanti misalnya itu ada semacam bagan. Usulan saya dibikin bagan, kemudian dibikin yang bagus, bisa di-download oleh siapapun agar bisa lebih leluasa untuk di print out, kemudian ditempel di madrasah-madrasah. Karena kita nggak tahu kita kapan mati, mungkin besok. Tapi yang paling penting kita menyiapkan generasi siapa yang hendak melanjutkan kita melalui cara-cara demikian. Demikian kampanye kali ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Rizal Mumazik. Selanjutnya, setelah kita mendengarkan sesi diskusi dialektis ya antar para narasumber, selanjutnya saya buka sesi diskusi bersama dengan para peserta ini yang dari pagi antusias mendengarkan, mencatat, dan ngantuk, kira-kira begitulah ya. Nah, sekarang ini ada waktu setengah jam, para hadirin, hadirat, silakan Anda menunjukkan pertanyaan terbaik ya, untuk pendalaman terkait Qanun Asasi ini. Karena ini memang sangat diharapkan oleh Yai Kikin ini. Sebenarnya yang mau kita undang tidak banyak, kita mau undang 20 orang saja lah di dalam. Yai Kikin dahulu gini, tidak bisa. Ini para stakeholder harus tahu tentang Qanun Asasi dan ikut membahas Qanun Asasi. Maka Anda bertanya menunjukkan Anda antusias terhadap pemahaman Qanun Asasi gitu ya. Monggo saya buka 2 pertanyaan dulu. Cak Mutfar sudah angkat tangan sebelum disuruh. Terima kasih Cak Mutfar. Ini
Kepala MTS Sain Salahuddin di Kesamben, tebirnya Kesamben. Nggih. Satu lagi, monggo. Oh, ini dari pemikiran Hadratus Syekh dari Universitas Hasyim Asy'ari, Mas Abror, kandidat doktor ini. Nggih, monggo. Ustadz Mudfar dulu, monggo. Mic-nya panitia bisa disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Kiai, Bapak Profesor, Dokter, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Langsung saja, ini dibatasi satu atau banyak? Sebenarnya saya ingin bertanya pada semuanya. Oh, enggak apa-apa. Satu pertanyaan untuk semua boleh lah. Oh, gitu. Iya. Berarti saya rangkum saja pertanyaannya, jadikan satu. Ya, ahsan, betul. Begini, kami mohon maaf karena saya tidak bisa membahas tentang Qonun Asasi karena pemahaman kami yang mungkin terbatas terhadap teks Qonun Asasi tersebut, karena mohon maaf kami kan bukan orang yang kutu buku atau orang yang suka membaca buku, tapi banyak yang mendengarkan cerita. Jadi kami bertanya tentang cerita-cerita yang telah tersampaikan kepada kami. Yang pertama, tadi seperti Kiai Musta'in Syafi'i sampaikan, dan beberapa tokoh-tokoh yang bercerita kepada kami bahwa Hadratus Syekh itu seorang kiai, ulama, kemudian juga beliau itu orang yang punya kekayaan, misalnya mempunyai harta. Beliau juga seorang petani yang sukses, dan kalau kami cerita kepada para santri di Tebuireng itu, agenda kegiatan, jadwal kegiatan beliau itu ada waktu pagi itu adalah membagi tugas kepada para pekerja, kemudian mendapatkan laporan di sore hari dari para pekerja, berarti atau hari Selasa itu libur. Berarti beliau itu juga selain memikirkan kepada keilmuan para santrinya, juga beliau juga memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan dan mungkin juga finansial yang terjadi di Pondok Pesantren Tebuireng ini. Berarti secara gampangnya bahwa beliau itu orang kaya, kiai yang kaya. Kemudian pada struktur kepengurusan NU yang dulu, yang awal-awal, beliau jadi Rois Akbar, kemudian ketuanya itu Kiai Hasan Gipo, katanya juga beliau adalah orang yang kaya. Berarti sebenarnya pengurus NU zaman dulu itu sudah selesai dengan urusan keduniaannya. Jadi kalau menurut saya ada hal yang hilang di antara kita itu, bahwa pengurus NU baik itu Rois sampai itu harus orang kaya dulu gitu. Jadi yang selesai dengan urusan dunianya baru tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang tadi bersifat duniawi. Nah, terus kemudian berhubungan dengan tersebut, saya juga diceritakan bahwa tadi juga disampaikan bahwa pengurus Persis, pengurus Muhammadiyah, pengurus beberapa organisasi masyarakat itu pernah berguru kepada Hadratus Syekh. Makanya kenapa Masyumi itu solid ketika beliau itu masih ada, karena unsur keilmuan semua ormas itu tersambung dengan Hadratus Syekh. Saya berbayangkan, andaikan Rois Syuriah itu mewajibkan semua pengurus tamfidnya itu ngaji kepada roisnya, saya kira tidak akan terjadi kegoncangan yang urusan begituan, kan begitu. Karena sami'na wa ata'na kepada guru. Kami mohon maaf, umpamanya begini, saya melihat dari profesor dokter di depan, kiai-kiai, saya ada Kiai Musta'in Syafi'i, ada Kiai Abdul Hakim Mahfud sebagai kiai saya pernah mengajar. Nah, ada juga profesor-profesor yang tidak kalah secara keilmuan, tapi kan secara sanad keilmuan saya kan lebih bersambung kepada Kiai Musta'in sama Kiai Abdul Hakim Mahfud.
begitu. Walaupun kami melihat ada Dr. Ginanjar, ini saya sangat kagum sekali. Pertama kali ketemu sama tokoh muda yang menurut saya alimnya bukan main. Wah, ini kalau yang lain kami sudah dengar, di Facebook sudah ada, di semua berita sudah ada. Terutama Gus Rizal itu sudah banyak sekali. Mulai ceramahnya ada, pelatihannya ada, jual bukunya juga ada. Nah, tapi kalau Kiai Gunawan ini saya Ginanjar, Kiai Ginanjar, mohon maaf Gus. Mohon maaf Kiai. Kiai Ginanjar ini pertama kali ketemu dan langsung hebatnya bukan main ketika memaparkan sejarah-sejarah tersebut, bahwa saya berharap bahwa saya yakin bahwa ini lebih alim dari Kiai Imak gitu. Masuk, jangan banyak. Pertanyaannya adalah Kiai Ginanjar, Kiai Ginanjar itu memaparkan sejarah itu dengan gamblang sekali, dengan hebat sekali dari tahun per tahun. Yang jadi pertanyaan saya diskusi sama Pak Umbaran, gimana ya ceritanya kiai yang ada di Indonesia di Jombang berhubungan dengan kiai yang ada di Mesir, berada di Mekah, berada di Hijaz dan lain sebagainya itu dengan sangat cepat sekali. Saya berpikir jangan-jangan karena ada komunikasi ketuhanan. Tapi ini kan nggak bisa diakar logik gitu ya. Bisanya mungkin kita akan berpikir bahwa oh enggak, setiap santri yang pulang dari Mekah pasti sowan pada kiainya gitu. Jadi informasi itu akan cepat sekali. Oke, bisa dipahami. Mungkin begitu ya. Siap, Mohon maaf siap. nanti Pak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Monggo yang sekarang Ustaz Abror, monggo. Makasih. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Gus Rizal Muazzam itu cukup penting sekali kita perhatikan. Karena dalam tataran teoritis kita berdiskusi hari ini dengan sumber yang mendalam. Tentu nanti di tataran praktis akan memunculkan usaha-usaha yang penuh dengan tantangan. Bisa jadi kita berdiskusi hari ini itu nanti orang-orang yang berada di dalam pusaran elit di lingkungan NU, barangkali mungkin di antara struktural NU sendiri itu tidak tahu menahu soal qanun asasi. Dari mulai tingkatan PBNU sampai ke ranting, bisa jadi mereka tidak paham tentang qanun asasi. Apalagi di tingkat ranting, yang penting saya NU, yang penting saya tahlilan, yang penting saya istighosaan, kan gitu. Mereka tidak paham bahwa mereka sedang digiring ke arah yang berbeda, mereka sedang digiring ke arah konflik mereka sekarang. Tidak ada yang tahu. Maka ketika saya berdiskusi dengan sejumlah teman, ketika mengatakan bahwa, apa ini? Dikatakan bahwa, oh ini kan terjadi di Jakarta. Ketika elit NU berada dalam pusaran konflik seperti itu, kan tidak terjadi di tingkatan kecamatan, tidak terjadi di tingkatan ranting. Siapa bilang? Yang mungkin sedang berkecimpung di dunia NU di tingkat akar rumput, bahwa apa yang terjadi di Jakarta itu ngefek banget dengan ada di bawah itu. Iya, ngefek banget dengan ada di bawah itu. Ya kan, karena kita taunya yang ada di televisi itu yang di Jakarta. Mereka yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa itu diobrak-abrik. Saya mau ikut yang mana ini? Saya mau ikut kemana? Nah ini perlu adanya pendidikan qanun asasi dari tingkat PBNU sampai bawah. Yang mengisi adalah para pakar, misalnya kayak Mustahil Syafi'i. Yang bicara di depan ini kayak Miftahul Akhyar, Gus Yahya, dan orang-orang yang ada di atas itu semuanya ikut ngaji. Nah, ini penting. Nanti ketika sudah dari atas, baru kita ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, ini namanya membumikan qanun asasi gitu. Nah, ini
Perlu, karena kalau diskusi kita sebatas teoritis, para profesor dan para kiai, aplikasinya susah sekali. Apalagi kalau kita hanya mengusahakan itu pada tataran mentahqiq dan menerjemahkan. Wong menjualnya juga susah, ini tanya Pustaka Tebu Ireng ini. Iya, kecuali yang menjual, yang mengendorse Gus Rizal Muazik mungkin cepat lagi. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, kami ini berada di perguruan tinggi yang membawa naungan tentang pemikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini, menemukan betapa generasi kita pada hari ini itu apatis terhadap ketokohan. Apatis terhadap ketokohan. Bagi mereka, kuliah itu ya belajar apa ilmu pengetahuan yang ada, lalu pulang membawa ijazah S1 bergelar sesuai dengan kesarjanaan yang mereka tempuh gitu. Tantangannya ketika kita mengajar pemikiran Hadratus Syekh itu, Hadratus Syekh siapa aja mereka nggak tahu. Kalian tahu siapa Hadratus Syekh? Saya tahu. Ya. Jadi kita ini berada dalam generasi di mana mereka ini apatis dengan ketokohan karena mereka pragmatis. Saya pokoknya kuliah, nanti dapat kerja, saya nanti menikah, punya anak, punya istri, hidup bahagia, tua, meninggal masuk surga kan gitu. Pragmatis sekali. Dipersingkat Mas Bro. Iya, dipersingkat. Artinya kita ini perlu panduan praktis, Pak Yai Roziki. Panduan teoritis itu perlu kita bikin panduan teoritis seperti yang disebutkan oleh tadi. Tapi kita perlu panduan secara praktis. Misalkan kalau majalah Tebu Ireng punya tokoh, ya ini Pak Mudfar ini kreator dari tokoh fiktif namanya Cak Jahlun kalau di majalah. Bisa jadi misalkan majalah Tebu Ireng bikin komik khusus Cak Jahlun bicaranya Qanun Asasi. Seperti itu lebih mengena dengan kita daki bicara soal teoritis. Kalau di forum ini mungkin mengerti, tapi kalau kita sudah turun ke bawah, itu akan ada banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi para profesor dan para kiai mungkin perlu memformulasikan itu. Diskusinya bisa berlanjut, tidak harus hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abror. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ini terakhir dari Pak Dr. Jasminto ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami semuanya. Mohon maaf karena ini pelangnya tim pemikir, jadi saya mengomentari dengan gaya pemikir Pak Rizal masing. Pak Rizal ini Liverpool dan saya MU, maka harus pertama yang saya belajar dulu. Mohon maaf, kami dari pagi sampai ini ilmunya dapatnya banyak sekali. Tetapi ilmu yang spesifikasi di saya enggak ada, karena saya spesifikasinya di filsafat. Waktu saya diutus belajar filsafat sama Gus Solah, filosof tidak bisa masuk di PBNU. Oke, siap. Karena melanggar Qanun Asasi. Pertama begini, ketika saya tadi menyimak hasil dari roundtable ini, ada satu hal yang perlu saya komentari, bahwa adanya Qanun Asasi itu tidak terbatas pada geopolitik Islam. Ini yang harus saya sampaikan gitu ya. Ini global. Pada waktu itu yang terjadi di Barat itu apa? Sehingga direspon oleh Islam. Jadi kalau yang disebutkan ajengan tadi adalah tentang filologi versi Arabian, di dunia global itu terjadi luar biasa. Makanya kalau dikatakan kenapa kok responnya sampai ke Hadratus Syekh itu kan? Nah, kalau saya santri memahaminya ya ini telehipnosis. Kalau ditanya dalilnya, kata Yai Ta'in, wa fi laduni qala wa fi qadni wa qadni khaifuan aidat kon yafi. Jadi ini ada gitu loh. Sehingga ketika saya harus mempertanyakan rasionalisme dan positivisme pada waktu itu merambah pada dunia Islam yang kemudian direspon melalui Puritans, itu kan muncul bahwa di Qanun Asasi menolak itu. Ketika di dunia filsafat Eropa ada Nietzsche, Marx, dan kemudian dilanjutkan sama Weber tentang bagaimana rasionalitas masyarakat itu hadir, Qanun Asasi menjawab itu. Jadi ini
oke lah Mas Abror mengatakan kita yang praktis-praktis aja, tapi Hadratus saya mikirnya sudah global. Ya salah satu kita sebagai santri ya harus mengimbangi lah pemikiran-pemikiran ini harus kita respon dalam konteks global. Saya tidak membicarakan PBNU dalam wilayah lokalitas konon asasi, tapi ini memang diseminasinya harusnya tidak cukup hanya di Indonesia, tapi ini global gitu. Sehingga saat kita merespon, mohon maaf saya mencatat beberapa sejarah, mohon nanti dikoreksi bila salah. Pada abad itu di India ada gerakan anti kolonial, kemudian di Mesir ada nasionalisme melawan Inggris, di Turki itu ada Republik Modern Atatürk, kemudian di Asia dan Afrika kebangkitan anti imperialisme. Dampaknya kepada NU ini menjadi pola globalisasi dari konon asasi. Ini yang saya tangkap karena bicara pemikiran. Selanjutnya ke Pak Rizal Mumazik yang bicara Liverpool tadi. Sebenarnya di kategori pesantren, terlepas dari kitab Muqaddimah yang disoal sama Yai Ta'in tadi bahwa kalau kami di apa Ibarudiwan ila Sultanin Akbar gitu, nyingkatnya begitu. Itu begini, dalam rasionalitas kenapa kemudian konon asasi itu muncul harusnya dilihat dari sebelum NU dan setelah NU gitu kan. Kalau di sebelum NU, rumusnya Pak Rizal ada 4321 Diamonnya MU ya. Empatnya itu adalah kiai, santri, pesantren, dan desa. Ini yang Hadratus itu begitu, makanya Hadratus saya dikatakan sebagai intelektual organik. Karena memang kiai yang berhubungan dengan santri, di pesantrennya berhubungan dengan desanya. Itu sebelum NU, mohon maaf. Kemudian akidah tetap 3, akidah, fikih, tasawuf sudah dikunci. Maka filsafat tidak ada, maka itu bukan NU gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah teks dan konteks tadi, penafsiran. Ini pasti berkaitan dengan itu. Kalau hanya mengandalkan teks tanpa konteks maka tidak akan hidup. Dan yang terakhir yang dikunci adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka susunannya 4321, bukan Liverpool. Lantas pertanyaan berikutnya, setelah adanya konon asasi dampaknya apa? Kan pertanyaan begitu. Ternyata dari informasi yang sepagi tadi kita simak bersama bahwa setelah ada NU, aswaja ini bukan lagi sebagai tradisi keagamaan tetapi sebagai identitas ideologis organisasi. Maka NU ya harus aswaja gitu. Tradisi plus ideologi kolektif itulah yang diusung. Yang kedua, ketika cara memahami agama dari relasi teks dan konteks itu ditafsirkan oleh kiai lokal pada sebelum NU, setelah NU tafsirnya menjadi kolektif. Kolektif di sini berarti, mohon maaf, setiap kebijakan harusnya didiskusikan, dimusyawarahkan, dan itu sudah jelas. Ada struktur ilmunya secara epistemologi tadi, ada budaya keilmuan dan sistem epistemik. Oke lah, ini saya lewati karena terlalu filosofis. Dan terakhir adalah basis sosial. Ini yang perlu saya komentari bahwa kiai, santri, pesantren, desa-desa itu menjadi jaringan lokal, menjadi jaringan sosial nasional berbasis organisasi. Maka NU menuju jaringan nasional. Yang menjadi problem hari ini adalah ketika memahami konon asasi ini, tadi saya masih menjadi ganjalan Pak Roziki karena di konsep tim pemikir itu rujukan itu tidak boleh banyak, harus dipatenkan satu. Kenapa? Kalau sumbernya banyak, ketika terjadi pertentangan, ini tafsirnya menjadi konflik. Dan itu yang menjadi problem hari ini kalau kami boleh berkomentar bahwa multi tafsir itu ada, maka ada orang yang mengaku NU struktural dan NU kultural gitu ya. Kalau saya NU di luar itu semuanya gitu. Sehingga saya mengomentari bahwa penafsiran LO kultural dan LO struktural sering dibenturkan. Dibenturkannya karena apa? Yang satu bicara prosedural, yang satu bicara kultural, yang dirasakan oleh umat di bawah. Dan itu selalu terjadi kesenjangan. Maka konsepsi apakah antara taat administratif dengan taat substantif itu menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh kita semua. Lah, konon asasi menurut saya bisa menjawab itu. Yang menjadi problem, kita berkomitmen nggak terhadap konon asasi, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Ini dari pertanyaan cerita kiai yang kaya raya dan syarat jadi pengurus NU ya, sampai bahwa anak ranting harus paham dengan segala model rebrandingnya konon asasi, sampai tentang filosofi tentang konon asasi yang sudah disampaikan oleh
filosof kita lah ya, Dr. Jasmine toh. Ini sepertinya ada dzurriyyah yang mau ikut menyebutkan pertanyaan, dan kalau ditolak saya takut kualat gitu ya. Monggo Neng Emma 1-2 menit lah kira-kira begitu Neng nggih. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak lama-lama kalau nanya Pak. Tapi saya juga saya diundangnya sebagai tamu. Saya dan Bu Dalali kayaknya cuma dua perempuan di antara banyaknya bapak-bapak yang ada di sini. Nah jadi saya ketika mendengarkan penjelasan dari banyak sekali profesor kiai yang menjelaskan tentang asasi sebenarnya sangat tertarik dan ide-ide dalam. Cuma karena sekali lagi saya sebagai perempuan satu dari dua perempuan yang ada di sini, jadi yang pertanyaannya adalah bagaimana relevansi konun asasi ini dengan perjuangan kesetaraan gender. Kalau relevansinya di masa kini dan tentang ini ya, kalau sekarang kan juga tentang bagaimana keadilan gender dilihat dari konun asasi menurut jenengan. Itu yang saya ingin tahu karena memang saya concernnya di situ. Cuma sebegitu saja, jadi cuma sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang selalu tidak lulus dari gender kita bicarakan makan tadi. Memang Yaita ini wali ya, jadi sebelum ditanya sudah dibahas di ruang makan tadi. Baik, kepada para narasumber, ini sudah ada 4 pertanyaan, bukan 4 istri. Ini silakan dijawab apa yang bisa disampaikan. Saya kira tidak boleh lebih dari 5 menit lah masing-masing narasumber. Dan setelah penyampaian jawaban, respon dari para narasumber, kita akan mendengarkan kalimat penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Dan tentu setelah itu kita tidak boleh buyar dulu nih sebelum didoakan oleh Ketua Dewan Majelis Dewan Masyayikh kita nanti. Monggo dari Gus Rizal tadi ya, dari kan jenengan terakhir, sekarang harus duluan dan harus manut ini, tidak boleh tidak manut gitu ya. Monggo Gus Rizal Mumazik merespon Liverpool dan MU tadi. Makasih, monggo. Jawab apa saya ini? Baik. Baik, sederhana. Ketika mengkaji pada gender, maka ada kesetaraan di bidang pendidikan. Dan saya teringat, nggak tahu ini quote siapa, mendidik satu laki-laki, hakikatnya mendidik satu manusia saja. Tapi mendidik satu perempuan, hakikatnya mendidik satu generasi. Masuk. Dan belum selesai. Tanggung jawab Neng Emma mewujudkan persatuan maupun persaudaraan dan lain sebagainya yang ada di situ tadi. Silakan mengkaji konun asasi kepada adik-adik khususnya kaum santriwati di Pondok Pesantren Tebu Ireng maupun dikaji sebagai seorang dokter perempuan supaya lebih sadar gender dan lain sebagainya, diajak lain sebagainya, diajak mengkaji bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mampu memiliki putra dan putri semuanya itu jadi orang-orang hebat termasuk Bunyai Khairiyah Hasyim. Jadi menghindari pada gugatan-gugatan asumtif dari kaum kalangan gender, tetapi ini mampu mempromosikan bahwa seorang ulama besar namanya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memiliki banyak putra dan putri dan semuanya ini menjadi ulama-ulama maupun negarawan hebat lantaran peranan beberapa orang Bunyai. Yang pertama Bunyai Nafiko, yang kedua Bunyai Masruro dan lain sebagainya. Wah, ini powerful semua. Dan ini menarik nih ya, survei membuktikan Bunyai-bunyai ini tolong diajarkan nanti ini. Sebelum jadi di tengah-tengah nanti jenengan tugasnya Ning itu mengajarkan konun asasi kepada para santri perempuan. Nah, di antaranya semacam itu termasuk juga memberikan syarah ya. Syarah apa? Syarah Azhari ya, bukan ya. Syarahnya apa? Ini misalnya nanti mengkaji pada ya kaji aja kitab tafsirnya Sayyidah Aisyah bintu Syati. Mufassir Mesir. Ketika menafsirkan surat Al-An'am ayat 153, ketika menafsirkan surat apalagi walladzina amanu, atau misalnya mengkaji pada salah satu beberapa ayat yang ada di sini, termasuk ini yang jarang sekali dipakai oleh orang-orang, kadang-kala orang-orang ranting, nuwun sewu Kiai, karena saya juga di ranting ngurusi ansor, yang ngurusi
Ya wis embuh pengajian tukang becak segala macam. Kadang mereka tanya, Gus, dalil untuk khol itu apa? Dalil untuk tahlilan itu apa? Ini pertanyaan penting yang kadang-kala ketika ditanyakan kepada penggerak NU, alumni PKPNU atau MKNU atau PDPKPNU, pertanyaan seringan ini tidak mampu dijawab. Dan ternyata sudah dijawab oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Itu silakan dicek di halaman 3 surat Al-Hasyr ayat 10. Ini dalilnya ngurusi wong mati, dalil ngurusi wong urip. Harus seimbang kata Ki Haji Hasyim Muzadi tadi. Ngurusi wong urip karo ngurusi wong mati. Kata Ki Haji Hasyim Muzadi, awak dhewe ku wong NU, senengane ngurusi wong mati tok, lali karo sing urip. Makanya dalilnya yang disandingkan surat Al-Hasyr ayat 10 ngurusi wong mati sama surat Al-Hasyr ayat 9 ngurusi wong urip, karena ada kalimat di situ di mana seorang Thabit bin Qais Asy-Syammas dipuji oleh Allah, termaktub di dalam Sahih Muslim ketika dua orang sepasang ini ya Neng ya, suami istri menyenangkan tamunya Nabi meskipun mereka ini kelaparan, maka kemudian turun sebuah hadis, turun sebuah ayat surat Al-Hasyr ayat 9 sebelum surat Al-Hasyr ayat 10, di mana di dalam Sahih Muslim diterangkan dengan kalimat yang sangat indah. Dhahikallahu lailata au ajiba min fa'alikuma fa'anzalallahu al-ayata wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu di Sahih Muslim. Jadi itu ada kalimat menarik. Dhahikallahu lailata au ajiba min fa'alikuma. Dua orang laki-laki dan perempuan. Sekali lagi perempuan. Karena ini gender. Nah, kayak gitu kan. Ini aja dikaji, Deng. Ini surat ini. Jadi per poin-poin. Jadi penafsiran berbasis gender atas muqaddimah Qanun Asasi di Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Wah, dahsyat. Ditulis oleh Dr. Emma Rahmawati. Iya. Sebagai orang dalam seperti itu lah, keren ini tafsir itu. Nah, itu nanti disisipkan kiprahnya punya Khairiyah Hasyim. Wah, dahsyat itu. Terus aku meneh wis itu ya digojloki sama Pak Jasminto ya Liverpool ya. Terima kasih, itu saja dapat saya sampaikan. Itu soal gender itu aja nih. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Gus Rizal Mumazik langsung berdekatan dan menjawab ya. Baik, Prof Muhib, monggo Prof. Dari 4 pertanyaan dan respon tadi Prof. Dimawon. Tidak semua ya. Saya ingin ada gagasan bagus tadi untuk ditindaklanjuti. Ini mungkin hal-hal yang bersifat abstrak dan akademik. Tetapi nanti kita memerlukan banyak yang lebih bersifat konkret dan implementatif ya. Jadi saya berharap forum ini ditindaklanjuti dengan banyak workshop. Misalnya yang sangat kita hajatkan adalah pengembangan media populer. Ya, terus terang saja bacaan-bacaan begini ini hanya untuk bersifat peminatan. Siapa juga yang berminat membaca Qanun Asasi kalau dia nggak punya interest dengan urusan-urusan yang berbau dengan NU, pesantren dan lain sebagainya. Orang-orang di luar sana jumlahnya banyak sekali. Tadi saya setuju bahwa fenomena itu real. Anak-anak itu saya seperti ceritakan Pak Rizal pernah menghasilkan satu novel masih seri 1. Mengapa tidak lanjut? Ternyata ya itu tadi, kita kan seri 1 itu novelnya tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan NU. Seri 1 kelahiran. Nah, tokohnya Hadratus Syekh itu ternyata kurang respon, Pak. Kecuali anak-anak ma'arif yang memang belajar ke NU-an dan keaswajaan. Nah, ini kan mohon maaf, bukan berarti novel tidak penting, tetapi mungkin perlu kreativitas lebih lanjut dari ya. Tentu saja kita punya anak-anak atau orang-orang yang memiliki concern di situ. Baiklah, saya kira kita bisa bekerja sama dengan banyak pihak
yang bergerak di bidang media populer, pengembangan media populer tentang Aswaja dan KNU-an misalnya begitu ya. Lalu tentang konflik-konflik tadi, saya kira begini, ini soal kapasitas. Saya ingat dawuh guru saya itu, tambah lama generasi ini tambah menyusut keilmuannya. Ilmu dalam pengertian yang hakiki, bukan ilmu dalam pengertian hanya intelektualitas ya. Apa yang membuat NU ini ribut-ribut adalah saya kira kapasitas keilmuannya. Sebab saya teringat dawuhnya Nabi dalam sebuah hadis itu, ittaqu zalatal alim fantadiru fai'atah. Jadi boleh saja pengurus NU, pimpinan NU itu salah. Dan kita sebagai santri-santri jangan komentar dulu. Tunggu saja pada saatnya. Mengapa dalam penjelasannya saya baca orang alim itu kalau salah nanti ilmunya akan mengingatkan dia. Nah tapi lalu saya melihat banyak juga orang-orang alim salah kok nggak diingat-ingatkan gitu. Kok terus menerus malah gegeran sama-sama yang punya merek alim. Saya kira akhirnya saya ragu, oh mungkin kealimannya belum notok kali ya gitu ya. Jadi gitu. Ini soal kapasitas. Nah, Nahdlatul Ulama adalah kumpulan orang-orang alim. Nah, alim menurut per definisi, menurut Kiai Ahmad Siddiq di dalam Khitoh Nahdiyah, naskah yang ditulis oleh Kiai Mukhid Muzadi karena dia penulisnya, di naskah awalnya itu ada mengutip bahwa yang disebut ulama yang bisa mengendalikan NU itu adalah ulama yang warasatul anbiya. Parameternya mewarisi Nabi itu dalam 3 hal. A, dan A. Alim mewarisi fasohah dan penguasaan di dalam syariah. Ilmu syariat maksud saya. Yang kedua abid, ahli ibadah. Dan yang ketiga adalah arif. Nah arif ini definisinya agak unik, bukan arif yang pada umumnya arif dan bijaksana itu. Tetapi arif itu adalah orang yang memiliki wawasan beyond ulumus syariah. Jadi termasuk politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga tidak gampang dibicui politisi gitu. Maksudnya kalau orang alim yang memiliki kapasitas arif, dia memiliki wawasan yang melampaui ilmu-ilmu syariat, berarti dia bisa mengambil kebijakan yang tepat. Oleh sebab itu, dulu pernah ada kaderisasi khusus ulama kalau tidak salah dulu. PKB? Ya, dulu pernah ada ya, khusus ulama. Nah itu saya kira bagus sekali dan Ma'had Ali saya kira ya itu sangat potensial untuk menopang kemajuan NU di dalam hal menyiapkan ulama-ulama yang memiliki kapasitas tersebut supaya suatu saat kalau lupa nggak keterusan gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Prof. Alim, abid, arif ya, luar biasa. Nggih, monggo Kesnas merespon dari para pendengar. Saya karena sudah sore ya, dan sudah begitu banyak itu meludak-meludak ini di kepala. Jadi saya hanya ingin mereview peristiwa kemarin di Gajayana itu. Saya melihat NU di sana, NU sekarang ini. Ada presidennya datang, ada PB Ketum datang, ada Rois Am datang gitu. Tetapi yang mendapatkan rezeki gitu ya, yang menyampaikan boleh disebut unek-unek atau apapun gitu. Saya mencatat dengan seksama dan saya sudah
sampaikan ke Gus Kikin juga, saya mencatat betul-betul peristiwa di Gajayana setelah persoalan di tubuh NU itu seperti itu. Mungkin disebut saling melukai atau apapun lah namanya, dan kemudian Ketua PWNU Jawa Timur itu menegur sapa yang orang-orang menjadi sejuk ketika gereja disebut, Muhammadiyah disebut, kemudian ranting sampai ke akar rumput disebut. Barangkali Qonun Asasi ada di situ, barangkali ya, menurut saya sesuatu di situ gitu. Dan juga perempuan disebut karena ibunya, istrinya, dan semuanya Hadratus Syekh semua perempuan. Jadi kadang-kadang saya kalau diajak diskusi mengenai perempuan itu gimana ya? nek awan dadi raja, nek bengi dadi wali, dan atau sebaliknya lah kurang lebih. Kita mau mengalah atau kita dikalahkan oleh perempuan itu kan persoalan Qonun Asasi juga tuh. Iya, kita semua hadir laki-laki ini. Saya pernah diundang, ini mohon maaf ya, di Unibro Malang. Itu hari pangan sedunia ketika saya didaulat menjadi ambasador pangan dunia oleh FAO. Tapi semuanya yang bicara itu laki-laki. Waduh, saya diprotes dari ujung rambut sampai ujung kuku karena bagaimana bicara pangan tanpa perempuan katanya. Sementara kalau kita bicara sejarah pangan, laki-laki hanya bisa berburu saja. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka saya kira jangan bersedih, perempuan hanya 2 dia yang hadir di sini. Itu sudah mewakili, padahal mestinya kan 1:4 kan. Mestinya gitu kan. Jadi kembali ke soal peristiwa Gajayana. Monggo panjenengan putar ulang YouTube itu. Monggo panjenengan renungkan itu. Saya kira peristiwa itu menyejarah gitu aja. Saya kira itu aja. Saya hanya ingin menyampaikan kalau saya eksplisit nanti dikira bagaimana, kalau implisit bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Satu lagi saya ingin sampaikan karena ini judulnya genealogi dan transformasi. Dari tadi sepertinya kok nggak ada orang yang, saya itu belajar antropologi, guru saya banyak sekali. Guru saya banyak sekali dan sangat serius. Setahu saya kalau kita bicara genealogical mapping atau peta silsilah, maka kita akan melihat Hadratus Syekh itu dari silsilah darah birunya dari mana, darah merahnya dari mana, darah keilmuannya dari mana, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dalam film yang saya produksi dan saya sutradarai itu, Jejak Juang Sang Rais Akbar, saya gambarkan beliau dari Winih kan. Nanti coba di review karena sudah sekian tahun silam dan yang baca sudah ratusan juta, yang nonton sudah ratusan juta itu film itu. Nah, saya hanya ingin memberikan kontribusi hari ini bicara mengenai Qonun Asasi itu bagi Gen Z dan milenial itu relevannya seberapa. Maka dibutuhkan pola-pola komunikasi yang pas kan gitu. Nah hari ini medsos tentu saja, AI misalnya dan seterusnya, pasti kita membutuhkan update-update yang seperti itu. Saya kira itu aja, matur nuwun, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Gus Nas. Berikutnya Yai Tain, monggo Yai. Khams daqaiq faqat. Monggo Yai. Bahasan ini mengingatkan saya ketika NU itu membicarakan ukhuwah yang ditulis sponsori Kiai Ahmad Siddiq, Allahumma. Beliau membagi ukhuwah itu ada Islamiyah
watoniyah, basyariyah, dan lain-lain. Terus saya counter, gak setuju. Ukhuwah itu cuma satu, hanya Islamiyah saja. Kalau Kiai Ahmad Siddiq bagiannya gini, ukhuwah, Islamiyah, dari ukhuwah itu dibagi. Islamiyah, watoniyah, ya gini. Kalau saya enggak, ukhuwah itu ya hanya satu, Islamiyah saja. Ini sore dibagi. Kalau itu insaniyah, ya insaniyah, tapi tetap dalam koridor Islamiyah. Itu bedanya. Konsep saya dengan Kiai Ahmad Siddiq dulu. Tapi saya nggak populer. Populer nih majalah tebireng tok. Kono kan aula, lakafa aula, semua aula. Jadi ukhuwah Islamiyah, basyariyah, tapi jangan melampaui koridor Islamiyah. Lah kok Kiai Ahmad Siddiq gak ya? Basyariyah itu los. Berarti kan gak ono pagerane Islam. Saenake lah. Nah, itu bedanya konsep ukhuwah antara saya dengan Kiai Ahmad Siddiq. Dulu. Tadi diungkap aku, iya. Ini aku salah norek. Aja digawe engko di dalam konversasi. Tapi saya mempunyai dalil. Ono sing ngritik, ukhuwah itu gak ada Islamiyah, yang ada itu imaniyah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Iku Al-Qur'ane, nek hadise al-muslimu akhul muslim. Ono maneh. Ono sing ngono barang. Itu saya jawab itu. Nah, ya bener, ukhuwah imaniyah. Iku Al-Qur'an, hadis pakai Islam. Nah itulah. Jadi saya tetap memilih ukhuwah, tetap ukhuwah, tapi tetap dalam koridor Islamiyah. Pada menungsoe, tapi ini menjadi disikat, menyalahi Islam, syariat Islami. Nanti pada basyariah, lah enak lah, wis gak apa-apa, wis pada menungso lah. Ya soro kabeh gak ono batasan. Nah itu bedanya konsep ukhuwah antara Kiai Ahmad Siddiq dengan Musta'in Syafi'i. Itu. Dan saya tidak mengatakan apa-apa, tapi ini sekedar pendapat saja. Baik, terima kasih ya Ta'in. Prof. A'la, monggo Prof. Ya, bener, Gus siapa tadi yang dari sana? Nggih. Ustaz Mudfar. Oh, Mudfar. Ya memang sekarang muncul wacana orang yang di NU itu sebenarnya memang selesai dengan dirinya. Saya ingat persis seperti Kiai Sahal yang saya bicarakan yang wafat. Bagaimana beliau betul-betul selesai dengan dirinya. Saya tahu persis bagaimana. Nah itu yang memang seharusnya di NU dan itu yang harus dikembangkan. Untuk bisa selesai dengan dirinya, saya ingat betul dawuh Imam Nawawi mungkin ya asyuyukhu fil ilmi abaul asyuyukhu fil ilmi abauna asyuyukhuna, atau artinya seperti itu, syuyukhuna fil ilmi abauna fid din wa huwa silatun bainahu wa bain rabbil alamin. Itu sampai mengatakan seperti itu Imam Nawawi. Nah di sini pentingnya bagaimana kita berbuat baik kepada guru. Jadi misalnya saya pernah mondok di sini, kemudian kakek saya juga mondok di sini. Saya merasa harus bagaimana berbuat baik kepada orang tua saya, kakek saya secara ilmu Kiai Hasyim Asy'ari. Apa yang disenangi Kiai Hasyim Asy'ari? Kan itu sebenarnya. Itu banyak dahulu. Nah ini yang mungkin diturunkan. Nah salah satu misalnya yang dilakukan oleh Kiai Abdul Hakim ini dalam itu saya kira. Apa nilainya untuk kepentingan Kiai Abdul Hakim ini? Mengapa beliau katanya tidak mau seminar Pak Abror? Justru ingin betul-betul ini round table, jadi nggak selesai. Jadi memang akhirnya mungkin ke sana.
tapi dasarnya harus betul-betul kuat secara akademik, sehingga tidak katanya mengapa muqaddimah asasi mengapa konon asasi terdiri dari ini. Jadi secara filosofis Pak Jasminto memang itu filosofis. Saya kira tidak diharamkan. Mengapa Gus Solah menyuruhnya dengan filsafat? Yang diharamkan mungkin kalau filsafat sebagai tujuan, science for science itu. Tapi kalau sebagai untuk kajian epistemologi, tapi tentunya tahu batas-batasnya, harus disandingkan kalau kita bicara dengan Al-Ghazali, di mana tempatnya pikiran atau adabud dunya, walaupun misalnya adabud dunya waddin al-mawaddi sangat mengunggulkan akal, tapi bagaimana posisi dengan hati, kan itu. Nah, yang dikhawatirkan yang Musta'in, saya yakin kalau akal hanya untuk urusan akal, sehingga seperti Hawking itu kan nggak percaya Tuhan, akhirnya kan itu yang dikhawatirkan. Tapi ilmu mantik mengapa diajarkan di pesantren? Mengapa Al-Azhar ketika kembali menjadi Sunni atau ya dulu pernah diharamkan tapi kemudian dibolehkan lagi? Jadi kan di situ saya kira NU tidak mengharamkan filsafat, tapi sejauh mana menggunakan filsafat itu. Jangan-jangan karena filsafat melakukan justifikasi, cuma pembenaran, kadang-kadang seperti itu. Maka menjadi penting tadi sanad keilmuan, ya, jadi atau bahasa anunya menjadi ikhlas. Jadi benar-benar untuk pengabdian di NU. Saya sangat kagum kepada tim pemikir dan pengembangan ini yang bekerja keras tentunya atas dawuh Kiai Abdul Hakim. Dan ini saya akan melahirkan satu karya besar. Dan kalau diteruskan mungkin akan komik-komiknya yang bukan hanya sekedar menceritakan apa NU, tapi punya dasar dengan bahasa yang sederhana yang bisa diminati Gen Z dan seterusnya. Itu mungkin catatan saya. Baik. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya dengan Ginanjar ini. Kira-kira punya alat apa komunikasi cukir ya, tebireng sampai jebus Al-Azhar sampai itu, kira-kira apa, pakai telepati atau pakai apa jangan? Monggo. Nggih. Matur nuwun Ustadz Muspar. Jadi dalam tradisi keilmuan itu biasanya ada yang disebut sebagai Saikhus Syuyukh, atau dalam tradisi tasawufnya sebagai Qutbul Aqtab mungkin ya. Itu setiap abad ulama Nusantara punya sosok itu. Jadi kita runut misalkan pada abad ke-17 itu yang menjadi Saikhus Syuyukh yang sangat dominan pengaruhnya di Nusantara ada Syekh Yusuf bin Abdullah At-Taj Al-Khalwati Al-Makassari. Beliau ini terdetek dalam salah satu karyanya Al-Imam Al-Haddad, Sohibur Rotib, Al-Imam Abdullah Al-Haddad ya. Disebutkan bahwasannya Yusuf Al-Jawi pernah singgah dalam perjalanannya dari Hijaz ke Nusantara, singgah di Zabid di Yaman. Dulu pusatnya di Zabid bukan di Hadramaut ya. Dan mengajarkan di sana sebuah ilmu yang bagi tradisi intelektual Muslim Yaman sangat baru sekali, yaitu mengenai ilmu irfan atau tasawuf falsafi yang diajarkan adalah kitab-kitab Ibnu Arabi. Lalu abad berikutnya ada Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, wafatnya tahun 1800 awal, tetapi pada tahun 1770-an juga tercatat beliau dalam perjalanan dari Hijaz pulang ke Nusantara juga pernah singgah di Zabid juga. Ada dalam satu kitab namanya An-Nafas Al-Yamani fi Ijazat wa Asanid Qudot Bani Syaukani. Itu disebut Abdus Somad Al-Falimbani singgah di Zabid mengajar ihya di sana. Dan setiap Saikhus Syuyukh ini punya mu'allafat, punya kitab karangan. Generasi berikutnya abad 19 ada Syekh Nawawi Al-Bantani, kita Ghaniyun Ani Ta'rif, yang kemudian mendapat gelar kehormatan Sayyidu Ulama Il-Hijaz. Beliau ini seorang yang disebut Al-Mutafannin, yang dalam istilah Ustadz Roziki ini seorang polimet yang menguasai banyak bidang disiplin keilmuan dan menulis dalam bidang disiplin keilmuan, karena Syekh Nawawi hampir semua bidang keilmuan beliau tulis. Lalu Syekh Nawawi mewariskan, kita tidak menyebutnya takhta ya, tetapi ya kursi Saikhus Syuyukhnya ini yang punya pengaruh ke ulama Nusantara di Hijaz ini adalah Syekh Mahfud At-Tarmasi, Sohibul Hawashi.
lalu Syekh Mahfud At-Tarmasi sebenarnya menurunkan kepada Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, tetapi entah kenapa beliau tidak mukim daim di Mekah seperti dua gurunya ini, tetapi pulang. Salah satu sirnya ya karena di Indonesia beliau mentaksis Nahdlatul Ulama dan Wadi Labnah Istiqlal Indonesia itu ya. Jadi secara pengaruh keilmuan Hadratus Syekh di Mekah sudah sangat kuat, dan jaringan intelektual dunia Islam saat itu terkoneksinya pusatnya adalah di Mekah ketika Mekah masih menjadi pusat Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, jangan dilupakan juga bahwa Hadratus Syekh ini punya posisi sebagai semacam Syekhul Islamnya Indonesia, sebagai Rois Majelis Islami A'la Indonesia kan. Yang itu di dunia Arab Majelis Islam A'lanya saat itu ketuanya Muhammad Amin Said Al-Husaini, mufti Jerusalem, mufti Filastin ya. Kalau sekarang ada Pak Amin Said Husni di PBNU. Lalu dalam bukunya Sayyid Asad Syahab yang berjudul Al-Alamah itu sorih disebutkan Hadratus Syekh ini di Mesir sendiri punya posisi kehormatan sebagai mustasyar daripada Jam'iyah Syubanil Muslimin, yang di sana para pembesar Arab ya, ketuanya saat itu seorang jenderal tetapi yang dekat dengan ulama namanya Muhammad Soleh Harb Pasha. Dan jangan dilupakan di Jam'iyah Syubanil Muslimin inilah dulu galangan dukungan untuk kemerdekaan Indonesia, pengakuan dari negara dan luar negeri itu ya di situ. Yang Mbah Hasyim itu adalah mustasyarnya. Jadi kalau kita gali dilacak akar sejarahnya, oh ternyata ini akli. Jadi tidak hanya wahbi. Wah ini kan kalau apa namanya kadang-kadang bayangan santri yang polos ini, wah Mbah Hasyim itu kalau setiap Jumat masuk kamar nggak Jumatan Tebu Ireng, Jumatannya di Mekah. Pulang-pulang bawa pelapah kurma masih basah katanya. Kan sering cerita-cerita kayak gitu. Oh ini jaringan ulamanya begitu, jangan-jangan. Tapi ternyata ya jaringannya jaringan yang seperti tadi ya. Berkorespondensi, terkoneksi, dan terutama peran sentral Hadratus Syekh sendiri sebagai Syekhul Masyayikh Nusantara pada zaman itu. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, ini mengenai bagaimana strategi agar juga Qanun Asasi, kemudian NU ini bisa diterima, bisa hadir di kalangan bukan hanya pesantren tetapi di akar rumput dari penanya kedua tadi itu ya, terutama di kalangan Gen Z, Gen Alpha, di media sosial, karena logika mereka itu logika yang berbeda. Bukan lagi rujukannya adalah sanad keilmuan tetapi algoritma dan berapa jumlah followernya. Jadi Yai Ta'in ini alim alamah Masya Allah, solehnya Masya Allah dalam tafsir, tetapi orang-orang Gen Alpha ini, Yai Ta'in apa akun Instagram, IG, YouTube-nya ya, followernya berapa? Nah yang beberapa rujukan saudara-saudara kita di sebelah yang nggak pernah mondok, nggak bisa baca rujukan-rujukan sumber otoritatif, tapi kena follower gue 5 juta, follower gue 200k, itu yang sama Gen Alpha, Gen Z itu yang mereka akan lebih condong ke sana. Nah ini salah satu ini Gus Rizal, jadi riset kawan-kawan yang tadi disebut itu bukan hanya perkara jumlah, tetapi tentang kecenderungan Gen Z, Gen Alpha ini ternyata untuk rujukan otoritas keagamaan itu tidak lagi yang konvensional seperti yang kita di pesantren, tetapi berdasarkan visibilitas bahasanya ya. Kehadiran tokoh itu seberapa sering FYP, seberapa banyak followernya, itu kenyataan realitanya seperti itu. Dan itu tidak bisa kita rumuskan dalam Basul Masail menggunakan ibarat-ibarat ya. Nah ini perlu strateginya dunia digital. Termasuk halnya ini adalah visibilitas gagasan-gagasan Nahdlatul Ulama di dunia Islam internasional. Sebenarnya gagasan-gagasan ulama NU ini yang dicetuskan Ki Ahmad Siddiq, ulama itu melampaui zamannya, seperti yang tadi trilogi ukhuwah yang disinggung oleh Yai Ta'in ya. Itu kan tahun 84 Mbah Ahmad Siddiq itu mencetuskan namanya gagasan ukhuwah basyariyah, teologi perdamaian persaudaraan umat manusia. 2019 artinya berapa? 2019 itu berapa ini? 6 tahun lalu, tepatnya bulan ini, bulan Februari, tanggalnya 19, Uni Emirat Arab mereformulasi gagasan ukhuwah basyariyahnya ini
lalu mengkapitalisasi itu bersama Grand Sheikh Al-Azhar dan Paus Fransiskus Vatikan membuat namanya Al-Wathiqah Al-Alamiyah Lil Ukhuwah Al-Insaniyah, ditandatangani dan jadi oleh PBB ditetapkan 19 Februari itu sebagai Hari Internasional Persaudaraan Umat Manusia. Dalam wasikoh itu disebutkan ada beberapa pihak-pihak yang sebelumnya sudah mencetuskan gagasan ukhuwah basyariah ini. Nah, karena apa? Kita tidak memiliki visibilitas dan rebranding nek coron Gus Rizal ini di dunia internasional. Jadi seolah-olah berbicara tentang dunia internasional itu, wah ini terlalu ngawang-ngawang, ini tidak membumi. Nah, ini pentingnya kolaborasi dan kita ini sesuai dengan apa ya, bidang yang sekiranya kita bisa jangkau masing-masing. Kalau yang bisa menjangkau dunia internasional ya fokus di sana sampai menghasilkan. Yang bisa menjangkau dunia Gen Z, dunia digital ya fokus di sana. Karena kan ini spirit dari watawa saubil haqqi watawa saubil sabr ya, harus tawasau ya, harus ada ta'awun kalau kata apa namanya qanun asasi ini. Nah, termasuk halnya istilah kita ini tawasud, iktidal, tawazun, tasamuh itu kan gagasan yang diperlukan saat ini. Padahal ulama-ulama kita udah dari berapa puluh tahun lalu itu. Sekarang kan ada istilahnya Islam wasatiyah. Tapi kenapa kok yang akhirnya memegang brand itu kok pihak lain? Ukhuwah Insaniyah kok kenapa Uni Emirat Arab? Padahal Kiai Ahmad Siddiq loh tahun 84. Nah, termasuk halnya ini ada satu brand besar yang pada kepengurusan sekarang Kiai Mif dengan Gus Yahya itu Fiqhul Hadoroh. Itu gagasan yang melampaui zamannya, cuman kan kita masih belum bisa untuk bagaimana menangkapnya, tapi kita bukan bertaruh, kita coba melihat di sini. 20 tahun ke depan gagasan Fiqhul Hadoroh ini yang justru akan diadopsi oleh banyak negara muslim. Terakhir ini Mas Filsuf, Ustadz Filusuf ini. Jadi bagaimana hubungan qanun asasi saat itu dengan perkembangan filsafat non-Arab. Nah, ya kan, saya sebenarnya mau bicara juga tentang Eropa, cuman kan aduh nggak enak sini ya. Ada yang menarik di dunia Eropa saat itu selain filsafat-filsafat yang bersifat materialisme. Kita kenal misalkan Nietzsche, Jean-Paul Sartre, ada juga Hegel, Marx wa ala alihi washabi ajmain pokoknya. Ada yang disebut dengan filsafat etik. Yang menarik ini banyak sekali filsuf-filsuf etik Eropa yang justru akhirnya convert menjadi muslim. Contohnya pada peralihan abad 19 awal abad 20 persis zamannya qanun asasi. Itu ada seorang filsuf sastrawan dari Swiss namanya adalah Ivan Ageli. Tulisannya Ivan Aguile. Itu seorang inilah etik gitu ya. Convert Islam. Namanya menjadi Abdul Wahid Yahya dan bertasawuf, ikut thariqat, menurunkan generasi murid seorang filsuf etik juga dari Prancis yang banyak dirujuk. Namanya adalah René Guénon, tulisannya René Guénone. Makamnya di Kairo beliau ini, di Al-Ashirah Al-Muhammadiyah Gus, di dekat Darosah itu. Setelah masuk Islam, beliau ikut tarekat Syadiliyah namanya Abdul Wahid Yahya. Punya murid lagi generasi orang Italia, keluarga bangsawan ya, namanya itu Fedis Pallavicini. Keluarga Pallavicini ini keluarga bangsawan Italia dekat dengan Vatikan, yang nama keluarga Pallavicini ini masuk di filenya siapa? Ya, nah itu Einstein itu. Nah, cuman salah satu keluarga bangsawan Italia ini ada yang masuk Islam, muridnya René Guénon ini kemudian ya jadi namanya Abdul Wahid Pallavicini itu, lalu punya anak namanya Imam Yahya Pallavicini. Itu ya sering datang ke acara-acara apa namanya NU. Nah, kalau ditarik ini yang menarik filsafat etik itu kenapa kok dekatnya dengan tarekat ya. Nah, tetapi tarekatnya memang tarekat Syadiliyah. Kalau tidak tarekat Syadiliyah ya tarekat Akmaliyah yang ikut pemikiran Ibnu Arabi. Wallahu a'lam bishawab. Ternuwun. Nggih, mboten nuwun ajengan. Terakhir ini dari Gus Dayat. Oh cukup, Masya Allah Gus Dayat cukup. Sudah lebih dari cukup tadi itu. Baik, terima kasih para narasumber yang sangat saya muliakan, para hadirin yang setia dari jam 9 sampai setengah 5. Ini ada molor 30 menit. Baik, kita akan menyimak ya, kalimat penutup
Dan ini tentu menjadi keyword kita untuk memahami dan melanjutkan perjuangan Qanun Asasi ke depan yang akan disampaikan oleh Yang Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini udah jam 4:30, penutup pendek-pendek aja. Tapi memang alhamdulillah kita mulai dari pagi sampai sore ini kita di Riyadul Jannah. Ini maka farta'u katanya kalau lewat kita sedang membahas banyak hal mulai dari tadi pagi dan luar biasa dari pemateri-pemateri yang luar biasa, banyak sekali hal-hal yang perlu kita pikirkan. Jadi belum berhenti di sini, artinya ini ada kelanjutannya yang harus dipikirkan. Dan kalau kita bicara mengenai Qanun Asasi, dari perjalanannya memang NU mulai dari awal itu Qanun Asasi langsung disampaikan oleh Muassis Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan itu saya melihat NU itu di tahun-tahun 38 satu kekuatan civil society yang mampu mengalahkan pengaruh pemerintah Belanda. Dan itu dengan ruhnya Qanun Asasi itu. Tapi kemudian tahun 52 masuk partai politik. Ini kalau namanya partai politik sudah tentu Qanun Asasi itu enggak dipakai lagi. Tahun 84 baru dipasangkan lagi Qanun Asasi, terus 2010 dan 2015 dan belum pernah dibahas. Oleh karena itu kalau sekarang ini Qanun Asasi itu terabaikan, ya memang mungkin karena memang belum pernah dibahas. Tetapi bahwa kalau saya melihat di tahun-tahun 38, 40 sampai kemudian di tahun 45 NU merupakan satu kekuatan civil society. Itu perlu kita pikirkan sebetulnya Qanun Asasi itu bagaimana pengaplikasiannya, bagaimana pengamalan daripada Qanun Asasi. Dan hari ini kita sudah membahas begitu banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan Qanun Asasi. Tetapi apa yang kita rasakan, apa yang saya rasakan, ada beberapa yang mana kalau Qanun Asasi itu memang betul-betul diamalkan, ini menjadi satu hal yang melengkapi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Nah, tetapi kemudian saat sekarang ini yang seharusnya NU itu kalau mengamalkan seluruh asasi itu terjadilah ukhuwah satu aja ya, Islamiyah aja. Jadi ukhuwah Islamiyah saja seharusnya itu terjadi. Nah, tetapi apa yang terjadi sekarang ini justru ada turbulensi di tubuh NU. Nah ini turbulensi ini apa sebabnya? Nah kan udah pasti tidak melaksanakan, tidak mengamalkan Qanun Asasi itu. Yang saya merasakan paling tidak apa yang ada di Qanun Asasi, mulai dari Hadratus Syekh menyampaikan seruannya untuk mengajak masyarakat masuk ke NU, itu kan fahallumu kullukum wa man tabi'akum jami'an minal aghni wal fuqara wa aqwiya du'afa ila dzikri ulama bil mahabbati wal widadi wal ufati wal ittikhadi wal ittisali bi arwahin ajsatin. Jadi kalau itu dilakukan semuanya itu hadirlah hati ini dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Nah oleh karena itu kalau ini terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat-sangat mendasar, saya rasa ini yang merasakan ini Prof. A'la yang di PBNU ini bisa merasakan. Kalau saya kesababan dikit-dikit kan agak jauh. Ini termasuk Gus Nur Hidayat yang paling banyak
kecemplung di situ. Jadi ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kanun asasi. Nah, apa yang kita bahas dari pagi sampai sore ini itu alhamdulillah banyak materi-materi yang kita akan rangkai. Ini menjadikan kanun asasi itu seharusnya seperti ini. Kalau dulu yang menjalankan itu, yang memimpin langsung itu Rois Akbar, beliau sangat paham sehingga NU menjadi satu kekuatan. Nah ini mungkin direkonstruksi lagi, kemudian harus diaplikasikan lagi di masa yang akan datang, sehingga nanti menjadi NU ini menjadi satu kekuatan lagi. Jadi kalau dari situ, ini kehadiran hati ini, hatinya tidak terlibat di NU ini. Jadi mahabbatin, bitatin, ulfatin, itu hati semuanya. Nah itu satu. Yang saya merasakan juga yang mengenai jam'iyah, diniyah, ijtimaiyah. Nah ijtimaiyah ini kan mestinya itu kalau namanya pengurus NU itu yang diurusnya kemasyarakatan. Nah terus siapa yang harus menjaga? Kalau kemudian ini katakan mestinya itu trayeknya trayek Jombang Surabaya, di situ nggak ada di tol, udah ada tolnya. Tahu-tahu cerita, waduh saya ini nyerempet becak loh, ini gimana ceritanya? Kan sudah ada trayeknya itu. Nah, artinya kemasyarakatan kok sekarang ini terjadi perbedaan faham karena tambang. Jadi hal-hal ini siapa yang harus mengawasi ini? NU kan mestinya itu sesuatu yang begitu suci. Kok tahu-tahu sekarang ini ada dipakai untuk ngangkut pasir. Atur suwun gitu. Itu terus kemudian kita itu mencegahnya. Nah, artinya bahwa ada trayek yang melenceng dari jalurnya. Nah itu saya rasa mungkin itu perlu kita sama-sama kita mewaspadai, kita sama-sama mengingatkan. Nah satu lagi bahwa sebetulnya itu kalau NU itu karena diniyah ijtimaiyah mestinya top down. Nah sekarang ini ini tegak lurus mestinya ke bawah bukan ke atas. Nah supaya ngurusi umatnya ini. Nah ini barangkali hal-hal semacam itu ini perlu barangkali menjadi kajian. Kok saya rasanya itu kalau tadinya itu NU itu wahalumukulukum ini segala macam itu sangat inklusif. Nah ADART yang tersusun sekarang ini semakin lama semakin terasa eksklusif NU ini. Dan itu perlu juga menjadi satu perhatian juga. Kalau eksklusif enak, kita nggak repot-repot ngurusi umatnya. Nah, tetapi nggak dicatat sama malaikat. Jadi itu, jadi kita perlu muhasabah memang. Kenapa ini bisa terjadi di NU yang memiliki fondasi yang begitu kuat dengan kanun asasi itu, kok hal-hal yang seharusnya tidak terjadi itu malah terjadi di saat-saat sekarang ini. Oleh karena itu ini barangkali bagian daripada satu proses kita pelajari nanti ke depan lagi apa yang harus kita lakukan di NU ini. Paling enggak ada resume dari apa yang kita diskusikan pada hari ini mulai dari pagi sampai sore ini. Nah, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya sampaikan, semoga ini manfaat bagi kita semuanya. Satu-satunya hanya di Indonesia yang memiliki organisasi keagamaan yang jumlahnya
anggotanya begitu besar. Ini cerita-ceritanya Gus Mus itu kalau pernah ke Mekah, memufti Mekah, tanyain NU berapa anggotanya, 130 juta waktu itu. Gimana gajinya, dari mana? Itu NU ini dia. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah kalimat penutup yang kita bawa pulang untuk kita fahami dan kita renungkan, dan lalu apa yang akan kita lakukan setelah roundtable ini. Baik, sesuai amanah dari pengasuh, ini Ketua Dewan Masyayikh Pesantren Bireng diminta doa Yaitain. Mohon berkenan menutup dengan doa sebagai akhir dari acara ini. Monggo Yaitain disuwun yai niki. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله إن رسولك الكريم قال وقوله الحق الفاتحة لما قرئت له اللهم بفاتحتك المعظمة اجعل اجتماعنا هذا وتفرقنا مرحوما برحمتك اللهم مع القرآن اللهم مع القرآن اللهم مع القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian acara roundtable kali ini, mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan. Sebagai pemandu acara saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.